Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tonggak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Mas, gimana kondisinya? Ya masih yang masih mengganggu itu pusingnya masih sangat menyakitkan, karena pusingnya itu terasa sampai ke ini pangkal hidung gitu. Tapi banyak sekali support, bahkan bantuan dari teman, keluarga, kerabat, bahkan juga sedulur DTC. Ya, yang nggak mau disebutkan ya, namanya. Terima kasih sekali. Cukup besar artinya bagi kami. Terima kasih, Mas. Di konten yang terakhir itu ada yang komen, tapi keluar dari tema video gitu loh. Itu dari Mombanis Oye. Gini, Bu Dia, maaf di luar tema video. Sebagai sesama pendaki senior, bagaimana pendapat Pak Alex tentang kontroversi pendakian Bu Clara Sumarwati ke Everest yang tidak diakui negara? Iya, iya. Gimana Mas? Menurut jenengan? Kamu agak ke sana dulu. Ya. Karena aku butuh merokok ini. Yang sebelumnya harus dibahas dulu ya tentang pendaki senior ini. Kalau saya dianggap sebagai pendaki senior, kayaknya kok enggak. Saya itu cuma pendaki tua ya, pendaki yang berumur tua. Tapi sebenarnya pencapaian saya tidak sampai kemana-mana. Banyak pendaki di Indonesia ini yang jauh luar biasa, pencapaiannya jauh lebih luar biasa. Yang paling legendaris dan menjadi pionir pendakian gunung dan kepecinta alaman di Indonesia tentu saja Soehoki, yang meninggal tahun 69 di Gunung Mahameru. Kemudian ya di Mahameru. Kemudian ada Norman Edwin, terus Didik Samsu, Rudi Badil dan sebagainya. Itu mereka ini sama-sama Soehoki sebenarnya, dari Mapala UI. Mereka ini selain di Mapala, mereka juga wartawan di Kompas. Nah, mereka ini kesenioritasannya ini memang turut membentuk kecintaan saya terhadap gunung, karena kecintaan saya terhadap petualangan naik gunung itu kan dimulai dari bacaan-bacaan itu, dari koran Kompas, dari berbagai majalah pada saat itu, di mana saya membaca tulisan-tulisan mereka ini. Nah, si Norman Edwin ini meninggal di Aconcagua, Argentina. Itu tahun 1992. Banyak juga ya Mas, ini tokoh-tokoh pendaki yang legendaris gitu. Iya. Dan kayaknya sudah ada biografinya kok itu. Coba nanti dicari kok kalau mau baca. Iya, iya. Nah, Norman Edwin CS itu
yang paling terkenal karena mereka mencanangkan program Seven Summit. Jadi mereka menggaungkan tekad untuk menapaki 7 puncak dunia. Nah itu jadi ada warna nasionalisme. Jadi ketika itu pun banyak teman-teman pendaki yang aku kenal gitu tanya, kamu kok nggak sekalian jadi pendaki profesional yang lebih serius lagi? Ya aku bilang untuk ke sana itu dibutuhkan banyak hal, bukan hanya niat, bukan hanya keterampilan, tapi juga sponsor, biaya. Nah itu dibutuhkan sponsor, dan itu hanya bisa dicapai apabila kita punya organisasi. Nah gitu loh. Jadi makanya saya menolak kalau dibilang pendaki senior, karena saya pendaki tua, itu pun pada waktu muda saya termasuk pendaki gelap. Pendaki ilegal, pendaki yang tidak punya kelompok, dan sebaiknya nggak usah ditiru. Nah kembali soal Bu Clara, tadi saya bilang Norman Edwin meninggal tahun 92 ya, 1992, sebelum dia berhasil menapakkan kakinya ke 7 puncak dunia. Jadi baru sampai di Aconcagua dia sudah mengalami badai salju yang kecepatannya tinggi, yang kemudian membuat dia terkena frostbite itu. Dia meninggal itu 92. Nah tahun 95 atau tahun berapa gitu ya, jadi ada pendaki Indonesia yang namanya Clara Sumarwati itu mencoba untuk naik Mount Everest dan nggak sampai puncak. Jadi hanya sampai ketinggian 7.000 kalau nggak salah. Jadi karena kesulitan medan memaksa mereka pulang. Gitu. Nah kemudian diulangi lagi pada tahun 1996, setahun setelahnya. Ya sepertinya seperti itu ya. Kayaknya yang saya ingat itu kayak begitu. Nah yang tahun 1996 ini dia mengklaim berhasil sampai puncak. Bahkan dia menunjukkan mendapatkan sertifikat dari panitia pendakian di sana atau di Nepal sana. Nah rame, orang sudah rame waktu itu, sudah apa ya, kontroversi. Jadi banyak di kalangan kami para pendaki itu antara percaya dan tidak. Karena apa? Karena statement ini itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang menunjang itu. Oh, foto-fotonya nggak ada gitu? Ya, jadi dia hanya punya foto di atas gunung bersalju. Iya, dia bawa bendera merah putih. Tapi apakah itu puncak? Kan pertanyaannya jadi seperti itu. Nah, gitu. Karena yang dimaksud menaklukkan Mount Everest berarti berada di titik tertingginya, dan itu titik ada ininya, ada tandanya. Oh, ada tandanya. Iya, tiang segitiga itu tandanya. Gitu. Nah itu setahu saya sampai saat ini belum ada foto yang menunjukkan itu. Gitu. Tetapi situasinya lebih kompleks lagi, karena ada salah satu pendaki dunia yang namanya Reinhold Messner. Itu menuliskan di salah satu bukunya bahwa ada pendaki Indonesia yang sudah sampai ke sana, gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi ini jadi berita yang rancu. Mas. Ya.
orang Indonesia pertama yang diakui sama negara yang sudah sampai di puncak Everest itu pihak mana? Oh gitu ya. Yang jelas begini, setahun setelah pendakian Bu Clara yang diklaim sampai puncak Mount Everest itu, berarti tahun 1997, itu Mapala UI Wanadri Bandung itu bikin tim bersama Kopassus dan beberapa klub-klub lainnya, termasuk ada media massa juga waktu itu, karena diekspos, seluruh perjalanannya diekspos sampai ke puncak. Nah itu diakui sampai ke puncak dan tanpa keraguan gitu, karena bukti-buktinya ada. Iya. Gitu. Sampai bawa media juga ya. Ya. Nah kalau jenengan secara pribadi percaya apa enggak kalau Bu Clara itu sudah sampai di puncak? Ya, saya tidak berada pada posisi untuk melakukan justifikasi soal beliau ini sampai ke puncak atau tidak. Itu sebenarnya lebih ke urusan dirinya sama Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja menjadi urusan dia sama masyarakat juga. Karena apa? Karena Mount Everest itu kan milik orang sedunia gitu loh. Jadi ketika dia menyatakan pernyataan bahwa saya sudah sampai di puncak dunia, maka sebenarnya dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, tapi saya tidak bisa bilang bahwa karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan otomatis omong kosong kalau dia sampai puncak. Enggak sampai segitu saya gitu. Nah itu sudahlah, itu urusannya, monggo. Saya ya percaya, tidak percaya ya bisa dibilang tidak percaya gitu. Karena apa? Karena harus ada buktinya gitu loh. Nah bukti ini yang beliau nggak punya. Tetapi kan mungkin ada sesuatu sebab. Tapi andai kata pun ada sebab yang mengakibatkan dia tidak bisa menunjang pengakuannya itu dengan foto, harusnya ada klarifikasi. Nah ini nggak ada klarifikasi. Ini menjadi lebih rumit kan ketika begini. Jadi ketika tim Kopassus dan Wanadri, kemudian Mapala UI itu mau mengadakan pendakian, itu mereka kan sudah mengundang berbagai pihak, termasuk salah satu yang diundang itu Bu Clara. Karena apa? Mereka sebenarnya mau ngangsu kawruh. Iya, mau nanya. Iya, gitu. Sebagai pendaki yang sudah lebih dulu sampai ke sana, bahkan 2 kali, itu apa yang harus disiapkan, apa yang akan dihadapi dan sebagainya. Nah celakanya Bu Clara nggak pernah datang. Karena tidak pernah datang ini, kemudian tim 1997 ini sambil mendaki itu sambil mengkonfirmasi apa benar ada pendaki wanita Indonesia tahun sebelumnya mendaki Mount Everest, dan pihak penyelenggara di sana memang mengkonfirmasi. Jadi Bu Clara memang sampai sana, tetapi kebenarannya bahwa beliau memang mencapai puncak itu masih ditunggu. Gitu. Jadi foto-foto itu masih ditunggu. Gitu. Tapi menurutku harusnya itu ada bukti dulu baru sertifikat itu keluar, bukan sertifikat keluar dulu baru buktinya dilengkapi, kan harusnya gitu Mas. Menurutku sih, kalau menurut jenengan gimana? Ya sebenarnya idealnya ya seperti itu. Jadi ketika hendak menyerahkan sertifikat itu seharusnya ditanya dulu mana buktinya,
bahwa sudah sampai puncak, mana foto, mana ini apa videonya itu toh. Ya entahlah kenapa bisa jadi seperti itu ya. Tapi terlepas dari Bu Clara ini sebenarnya mencapai puncak Mount Everest apa tidak, bagi saya prestasi Bu Clara tetap saya acungi jempol ya. Kenapa? Karena kalau saya ini kan mendaki hanya semacam kelangenan, semacam hobi. Kalau beliau ini kan orang-orang yang mendaki secara serius, bahkan di dalam pendakiannya itu kuat sekali unsur nasionalismenya. Jadi ada keinginan untuk menancapkan bendera Indonesia di puncak-puncak tertinggi dunia. Nah ini harus diacungi jempol, bahwa misalnya keberadaannya di puncak dunia itu masih kontroversial, nah itu sudah hal lain lagi. Tapi niatnya, upayanya untuk membawa bendera merah putih dikenal di dunia ini harus dihargai. Gitu. Mas, ini serius nanya, ini aku nggak tahu soalnya pengen tahu kenapa harus diakui sama negara gitu. Apakah itu ada penghargaan khususnya kayak misalnya militer gitu habis berperang atau apa gitu kan, ada penghargaan khususnya dari negara, kenaikan pangkat atau apa gitu. Kalau misalnya mendaki di puncak-puncak tertinggi dunia itu kenapa harus diakui negara gitu loh Mas? Ya sekarang aku balik bertanya sama kamu ya, karena kamu atlet kan. Kamu berapa kali membela Indonesia di event internasional? Iya banyak. Iya, katakanlah kamu sudah berjuang di satu event internasional, tetapi oleh negara itu dianggap tidak ada atau dianggap kamu tidak melakukannya. Terus rasanya gimana? Yo sedih, sedih, kecewa. Ini kan bukan soal uang atau bukan soal piagam, soal apa, tapi jerih payah yang merasa tidak terhargai gitu loh. Kalau saya merasanya begitu. Jadi semacam kebutuhan eksistensialisme yang dipunyai setiap orang. Jadi masa sudah berbuat tapi tidak diakui, ya kan sakit ya gitu. Gitu. Nah, di pihak lain negara pun tidak bisa memberikan pengakuan apabila prosedurnya ini belum dipenuhi gitu, karena memang prosedurnya begitu. Gitu. Kalau aku ya yang paling penting kita doakan Bu Clara, karena dengar-dengar beliau ini sampai dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di Magelang. Lebih baik kita doakan, dan ya saya pribadi menaruh respect, tapi ya itulah sistem dimana no foto hoax kan gitu. Iya, sama kayak jenengan itu ada subscriber yang bilang jenengan itu hoax juga sampai di puncak sejati Gunung Raung itu. Enggak apa-apa. Karena tidak ada fotonya. Iya. Memang zaman dulu kan foto masih berbentuk kayak flash itu ya Mas, berbentuk flash, harus di-upgrade. Jangankan itu, waktu di Gunung Slamet pun bapak-bapak polisi itu
sempat nggak percaya bahwa kami sudah sampai puncak gitu loh. Itu baru bisa dipercaya ketika foto itu bisa diabstrak. Jadi memang peran dokumentasi sejak zaman dulu sampai kapanpun itu menjadi satu hal yang nggak bisa diabaikan gitu. Mas, nah ini nanti kalau misalnya masa isolasi kita ini sudah selesai, terus kita swab lagi hasilnya semua negatif, kita mau refreshing naik ke gunung mana ini? sudah kangen loh Mas. Ya si Aiko kemarin kan bikin kita terharu ya, karena dia sempat ngomong kalau sudah sembuh pengen mendaki gunung lagi toh. Ya nanti kita bawa aja ke Gunung Butak ya, Gunung Butak Ungaran. Ya. Berarti lewat Perantunan. Iya, karena kalau ke Gunung Ungarannya dia sudah berapa kali ya? 2 atau 3 kali. Iya, 2 atau 3 kali. Tapi kalau ke Gunung Butaknya kan belum pernah. Dan nanti kita bawa lewat situ. Meskipun aku nggak ngerti juga ya, karena efek COVID yang saya rasakan itu stamina sangat menurun. Jadi nafas gampang tersengal-sengal, gampang capek gitu, gampang ya, capek juga ya, itu. badan juga gampang capek ya. Kalau sebelumnya kita sudah mendaki dengan slow, berarti habis ini kita mendaki super slow. Very slowly itu yang penting tetap semangat. Kita masih bisa mengajak anak-anak bercinta dengan alam, belajar dari alam, dekat dengan alam kan gitu. Ya itu tadi Lur jawaban Mas Alek atas pertanyaan sedulur DTC yang menanyakan bagaimana pendapat Mas Alek tentang Bu Clara yang tidak diakui oleh negara kalau sudah sampai di puncak Everest. Ya semoga puas dengan jawaban Mas Alek. Tentu saja kan ini dari kacamatanya Mas Alek. Ya, dan dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas tentang beliau, karena saya memang tidak mengikuti kisah beliau ini secara intens. Dan terima kasih sekali sedulur semua sudah selalu support, sudah mendoakan keluarga kami. Ya, doakan kami segera negatif semua supaya bisa segera bercinta dengan alam. Karena sudah sangat rindu. Rindu itu berat ya Mas. Ya terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tamblok Channel. Salam lestari.